Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan, yaitu tugas saya UTS, mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama itu jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node CLAN, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan konektor sebagai kabel end-to-end. Nah, di sini ada gambarnya data node terminator. Kelebihannya, biaya instalasi sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan CLAN dan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, yang pertama itu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau CLAN yang lainnya. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi bus. Yang ketiga, topologi yang sulit dikembangkan. Yang kedua itu topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan CLAN satu dengan CLAN yang lainnya. Nah, di sini kan ada gambarnya, di samping itu ada 6 komputer saling terhubung. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama itu apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan pada topologi star tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lainnya. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan dideteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, jika switch atau hub yang node B-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi star juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, biayanya yang digunakan cukup mahal. Yang ketiga, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu rangkaian melingkar. Biasanya topologi ring menggunakan langkar. Kelebihannya yaitu memiliki performa. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ring dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus maka koneksi yang lain juga putus. Yang keempat, pada topologi ring terjadi collision atau tabrakan data. Yang keempat itu topologi mesh. Nah, topologi mesh ini merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal yang pemilihan route yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Kelebihannya itu yang pertama, di jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Yang kedua, tidak terjadi tabrakan atau collision. Yang keempat, besar bus switch yang cukup lebar. Yang keempat, keamanan yang sangat baik. Kekurangan yang pertama itu proses instalasi sangat rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi sangat mahal. Yang kelima itu topologi tree.
Topologi tree adalah sebuah topologi yang jaringan komputer yang merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Dalam menyusun menggunakan topologi bus sebagai punggung jaringan yang menghubungkan beberapa topologi jaringan star. Kelebihannya yang pertama sangat cocok digunakan untuk jaringan berskala besar. Yang kedua memungkinkan digunakan untuk jaringan point to point. Yang ketiga, apabila terjadi trouble, topologi jaringan tree sangat mudah untuk diidentifikasi. Kekurangannya yang pertama itu apabila terjadi kerusakan pada hub, semua jaringan akan terganggu. Yang kedua, sulit dalam merawatnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perancangan node. Yang ketiga, aliran sedikit lebih lambat karena komunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya tidak berjalan secara langsung. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.